hari ini sebenarnya cukup positif ya, naik 50%. Iya, Cuma yang agak ini mencengangkan, gue lihat kayak Bayan naik lagi 13% kan. iya, Harganya udah 18.450 tuh. Which is itu kalau kita kalkulasi itu membuat ownernya jadi orang terkaya di Indonesia nomor satu saat ini, mengalahkan ownernya Jarum. Jadi itu kayaknya cukup apa ya, fantastis juga ya, kayak hanya karena saham yang memang lagi hype batu bara gitu kan, market capnya iya, gede, akhirnya jadilah orang terkaya nomor satu gitu. Wah, ini nanti kita pantau lagi tuh. Cuman memang berapa hari ini yang dirasakan apa sih Mbak Retno? Marketnya kan memang agak sepi ya gitu. iya, Yang trading iya, juga mungkin agak berkurang ya Mbak Retno. Kalau lu di cabang Malang, iya. lu merasakannya gimana? Nah, kebetulan kok aku kenalin dulu kali ya. Hmm. Mungkin buat teman-teman yang di sini udah pada kenal, saya Retno. Kebetulan saya branch manager di Trimegah Cabang Malang. Nah, cabang Malang ini kok itu memang fokusnya di reksadana. Cuman saat ini kita juga sudah handle khusus untuk di equity, cuman untuk di full online gitu. Nah, kalau kita ngelihat market akhir-akhir ini sih kok kayaknya kok apa ya? Kayaknya nggak ada sentimen positif sama sekali gitu ya. Apalagi kemarin sempat koreksi karena Bank of Japan mulai bikin kebijakan baru yaitu memperlebar range antara ya, yield mereka dari 25 basis point ke 50 basis point. Nah, ini menyebabkan nilai mata uang yen cukup menguat dibanding mata uang negara lainnya gitu. Nah, hal ini sih sebenarnya direspon cukup negatif oleh market karena kenapa? Jepang ini kan salah satu tujuan negara safe haven gitu ya, di tengah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian gitu. Dan lagi-lagi The Fed Nico. The Fed kembali naikin suku bunga sebesar 50 basis poin ke 4,5%. Dan lagi ada komentar hawkish dari Jerome Powell bahwa kayaknya nih di tahun 2023 masih ada kenaikan suku bunga lagi meskipun nggak seagresif di tahun 2022 ini. Bahkan diperkirakan mungkin akan naik di level 5 sampai dengan 5,1% gitu. Nah, ini yang bikin market dan investor cukup was-was nih dengan kondisi di tahun 2023. Dan lagi kemarin China sempat reopening sedikit ya, mungkin buat awal-awal dia mencoba untuk membuka, namun justru membuat kasus COVID baru naik dan per Senin minggu ini sekolah mulai ditutup di China. Nah, kalau hawa-hawanya kayak gini sih, kayaknya China reopening kayaknya mulai agak ada perlambatan ya, seperti yang kita lihat kemarin kan diprediksi sekitar di kuartal awal di tahun 2023 gitu. Dan bahkan tim analis dari Trimegah Sekuritas sendiri sih sudah mulai revisi target IHSG di akhir tahun ini sih kok. Dari awal di 7.100 sudah ke level 6.900. Itu aja sih kalau untuk update global ya. Cuman yang perlu dicermati yaitu apa nih yang akan terjadi di tahun 2023 gitu. Nah, Indonesia sih sebenarnya masih sangat diminati oleh investor global gitu ya. Karena kenapa? Pertumbuhan ekonominya masih cukup bagus, trade balance-nya juga masih surplus, dan kalau kondisi ini bisa terus-menerus kejadian, kebijakan fiskalnya cukup bagus, rupiah terjaga, itu sih kayaknya inflow bisa mulai masuk, Niko. Perkiraan sih kuartal kedua sih di tahun 2023 nanti. Apalagi di kuartal kedua mungkin The Fed sudah akan sedikit tidak seagresif untuk naikin suku bunga. Dan lagi nanti kuartal kedua kan mulai tuh kita mulai masuk musim kampanye ya. Nah, itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Gitu. Oke. Jadi tadi kalau misalnya gua summary dikit ya, berarti kan yang memang mempengaruhi 1-2 hari ini lebih ke penguatan yen. Yen Jepang itu kan kalau gua kilas balik ya, dia sebenarnya kan melakukan praktik dumping ya. Jadi sebenarnya dia jual barangnya lebih murah keluar daripada jual dalam negeri.
Hmm. Sehingga kalau adanya penguatan yen, misalnya Mbak Retno dari Indonesia mau beli barang Jepang nih, Sony yang masih asli Jepang gitu, kan dengan Hmm. yen naik, ini mahal. Jadi kita Hmm. mengurangi pembelian kan. Nah itu yang Hmm. sebenarnya bisa menyebabkan ekonominya sebenarnya ekspornya jadi turun. Nah makanya penguatan yen yang berlebihan itu sebenarnya nggak bagus juga buat ekonomi dan akhirnya efek ke pasar sahamnya. Nah tapi kalau kita highlight nih ke depan, bentar lagi kan soalnya berapa hari lagi, sebenarnya udah akhir tahun ya. Nah, tadi yang Mbak Retno singgung, target IHSG kita kan 6.900. Sebenarnya Hmm. ya, kalau mau dibilang teman-teman banyak yang di awal-awal tahun, awal-awal bulan gitu ya, window dressing Oh, nggak, 20 tahun berturut-turut nggak, selalu iya. hijau Desember kan. Menurut lo Hmm. ini bakal kejadian nggak? Karena kita harus sampai 7.080-an, mungkin masih harus naik 4% lagi nih Iya. dengan berapa hari kerja ini. Menurut lo Nah, bakal tercapai? nah gini sih kok. Ini kan Desember udah kurang lebih cuman 10 hari kali ya sampai dengan akhir tahun. Ya sekarang tanggal 21 kan. Ya Ya. 10 harian lagi ya. Dan kayaknya tanda-tanda Santa Claus rally sih kayaknya kok nggak muncul-muncul gitu loh. Nah, sebenarnya kenapa sih sama market gitu kan? Nah, mungkin tadi sudah kita bahas di depan, ya masih banyak sih sentimen negatif yang di sekeliling kita gitu loh. Dan sentimen positifnya mungkin akan muncul di awal 2023 kalau mungkin kalau untuk kondisi di Indonesia ya, kalau trade balance-nya surplus terus, neraca perdagangan bagus, fiskal oke, rupiah terjaga sih, Indonesia masih jadi lirikan dari para investor global yang ingin invest di Indonesia. Itu sih menurutku. Nah, kalau memang kita lihat historikalnya juga, Mbak Retno, justru Hmm, Desember Januari biasa kan biasanya 2 bulan tuh hijau. Cuman iya. Januari ini probability-nya lebih ke 80%-an lah. Nah, Hmm, kalau Desembernya hijau tipis, kemungkinan Januari lebih tebal hijaunya. Kalau Desember udah hijau hmm, tebal, Januari kan hijaunya tipis. Biasa gitu. hmm, Hopefully, jadi kalau ternyata oke lah, pecah pecah rekor malah tidak ada win rate di hmm. Desember tahun ini, hopefully Januarinya ya masih ada peluru lah ya. Orang-orang kan mungkin kemarin Iya, sibuk ya dunia juga kalau yang taruhan-taruhan, nah mungkin flow-nya udah balik lagi gitu ya. iya. Oke, aku jadi menarik yang ini mungkin kalau market nanti teknikal teman-teman kan bisa cek di Prima ID setiap pagi ya jam 8 ada minimal 4 rekomendasi kita setiap harinya yang itu bisa menjadi peluang cuan lah. Nah, tapi kalau tadi aku balik lagi ke Mbak Retno ya di Kota Malang, kan banyak mahasiswa tuh di sana Hmm. kampus-kampus. Mereka kan sebenarnya umumnya consider investor pemula kan. Nah, Iya sebenarnya betul. ada nggak sih tipsnya nih, kayak dari kacamata misalnya FinPlan juga, financial planning, sebenarnya anak muda itu kalau udah mulai punya uang, dia harus kemana sih? Apa serta-merta langsung ke saham, yang which is dia mungkin belum terlalu tahu gitu kan, harus Hmm. belajar fundamental teknikal, atau beli reksadana saja. Nah, yang seperti apa yang biasa Mbak Retno and tim tuh suggest ke mereka-mereka ini? Ya, eh, Kota Malang sih emang banyak banget dikelilingin mahasiswa ya, kok ya. Hmm. Banyak kampus, ada sekitar 8 kalau nggak 9 Oh, kampus swasta dan 2 kampus negeri di Malang gitu. Nah, yang sering kita temuin, kita kan juga sering bikin event-event dengan mahasiswa-mahasiswa gitu. Ternyata mereka itu udah lebih melek investasi loh gitu. Mereka ngomongin saham itu udah bukan barang yang asing bagi mereka gitu. Dan uh, pertanyaan mereka itu udah mulai masuk ke pertanyaan yang kritis-kritis gitu loh. hmm. Mbak, sektor ini nih dibanding sektor ini gimana ya? Atau Mbak, ini aku lebih baik aku pegang BCA atau pegang BRI ya. Jadi mereka udah langsung terjunnya tuh langsung ke dunia saham gitu loh. Cuman balik lagi sih kok, setiap kali kita ingin memasuki dunia investasi, kita sih harus tetap melihat, pertama yang kita lihat harus profil resiko. Bisa dipastikan sih profil resiko Kojoki sama aku pasti beda banget ya. Sebenarnya
profil resiko itu kan tidak tergantung dari usia juga, bisa tergantung karena background, latar belakang kehidupan. Nah, sebenarnya memang profil resiko yang kita tahu itu disesuaikan dengan investasi yang akan kita ambil. Yang kedua adalah tetapkan dulu tujuan investasinya gitu. Jangan serta-merta kayak kemarin tuh lagi happeningnya GoTo gitu ya, kok ya. Wah, langsung pada pada apa lagi serbu semua gitu ya. Cuman begitu sekarang GoTo-nya ada ARB, bingung. boncos deh gitu ya. Nah, yang ketiga adalah jangan menggunakan dana yang dalam jangka waktu dekat, alias uang dingin yang dipakai. Jangan, kalau udah rumah tangga sih ada istilahnya uang dapur ya, kok ya. Okay. Karena kuku masih jomblo sih, jadi iya, belum tahu tuh uang dapur apa gitu. Dapur. Belum ada urusan di dapur. Urusannya cuma kantong sendiri ya, kok ya. Nah, itu kenapa penting banget, karena begini, ada nih gitu lah, ada pernah cerita gitu, taruhnya bener-bener di saham, tapi di saham yang kita nggak ngerti nih, market memang lagi rally. Kan nggak ngerti, 1-2 hari kemudian ternyata market bisa koreksi, pada saat itu kita benar-benar duitnya mau dipakai gitu. Nah, itu kita nggak saranin banget. Jadi gunakan uang investasi itu benar-benar uang dingin, jangan uang dapur, istilahnya begitu ya gitu. Dan yang keempat, kenali atau pahami di mana teman-teman mulai berinvestasi. Nah, ngomong-ngomong tentang investasi, kok di Kota Malang sih 2 tahun belakangan ini kan memang agak ini ya, agak gelap lah. Banyak terkejadian seperti reksadana bodong, banyak lah. Saya nggak perlu sebut merek di sinilah ya. Dan itu ternyata cukup membuat kita dan tim sales di cabang Malang itu memang agak kesulitan gitu loh. Dan itu butuh membangun trust kembali kepada para investor, baik pemula ataupun yang sudah memiliki produk bukan produk kita ya, kita nggak jualin itu ya, Mbak Retno. Iya, padahal bukan produk kita, tapi kan namanya sama reksadana gitu. Nah, by the way, ini Nimrobox nih, dia mahasiswa rawan tergiur investasi bodong. Sebenarnya jadi kalau kayak Mbak Retno gitu ya, di Malang, apa sih yang dilakukan gitu untuk mencegah mahasiswa itu jadi terjerumus investasi bodong? Ada nggak yang dilakukan? Mungkin edukasi atau apa? Iya, selama ini kita lakukannya sih edukasi sih, kok. Kita sering visit ke kampus-kampus. Mereka kan biasanya punya komunitas ya, komunitas saham pemula. Ya? Semua boleh ikutan. Oh, gratis dong, kok. Gratis. Dan apalagi kalau untuk kaum milenial ya, kita bilangnya kaum milenial, itu akan lebih suka kalau tradingnya melalui online trading. Nah, ngomong-ngomong online trading sih, kok, kayaknya Terima tahun depan mau keluar fitur-fitur baru nih, kok ya. Nah, ini kesempatan nih buat teman-teman yang belum join di Trimegah, ini saatnya buat join, karena tahun depan Terima banyak fitur yang baru yang kayaknya bakal oke banget deh gitu. Jadi segera join. Mungkin boleh datang ke kantor kita di Jalan Pahlawan nomor 23B2. Kayak tuh teman-teman yang mau nanya-nanya dulu atau yang mau belajar, mungkin ya bisa datang dulu gitu kan, ngobrol-ngobrol. Oke. Nah, tadi balik lagi, Mbak Retno, kalau misalnya ada mahasiswa nih, misalnya gue gitu kan, datang ya mungkin gara-gara jualan online gue jadi punya penghasilan lah gitu ya, sebulan misalnya let's say 10 juta gitu. Mbak Retno, aku mau investasi nih supaya berkembang duitnya. Terus Mbak Retno akan langsung apa? Tadi misalnya risk profile gue moderat deh gitu, karena kan belum terlalu ngerti saham atau pasar modal juga, tapi udah punya deposito gitu. Jadi harapannya bisa deposito ya kan. Nah, lo kan mana, Mbak Retno?
Nah, balik lagi kita ngelihat risk profile dan tujuan investasinya. Nah, tujuan investasinya ini yang perlu kita gali, kita kulik gitu. Apakah tujuan investasinya ini hanya dalam jangka waktu dekat atau jangka waktu yang cukup lumayan panjang? Kalau untuk jangka waktu yang lumayan panjang, mungkin kita bisa saranin uh, pertama di reksadana. Dan reksadana itu kan banyak juga macamnya, mulai dari reksadana pasar uang, obligasi, campuran saham. Biasanya kita akan tanyain dulu nih kok, tujuannya dia buat apa, terus kita kasih berbagai macam produk yang kita tawarkan, terserah dari si Kalau mahasiswa misalnya ini mau pilihnya seperti mau apa. buat merit, buat kawin kayak gue gitu Mbak Retno, itu jangka panjang jangka pendek. Emang Jawabannya udah ada calonnya nih? Wah, congrats ya. anggaplah 5 tahun Mbak Retno. Oke, anggap 5 tahun. Oke, oke. Kalau mau 5 tahun ke depan, nah ini ngomong-ngomong, pertama kita bahas sedikit tentang Finplan ya. Pertama itu harus tentukan tujuan keuangan, dan yang kedua siapkan dananya itu yang sudah ada. Jangan-jangan nanti buat modal merit pakai pay letter, jangan dulu kok ya. KTA ya. Iya, iya. Oke, nah kita saat ini ada rekomendasi produk reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi korporasi. Kenapa berbasis obligasi korporasi ini tepat? Karena saat ini yield obligasi masih di sekitar level 7%. Dan satu keunggulannya itu dia bisa kasih gratis asuransi jiwa kok. Ini Oh. bukan unit link loh ya, tapi reksadana dikasih gratis asuransi jiwa. Dan setiap 3 bulan sekali itu kita bisa kasih dividen fix 1% setiap bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Nah, nanti ini tanggal 30 Desember, TFIP akan ngasih dividen langsung masuk ke rekening si investor. Gitu. Oke, jadi ada asuransi. Sebenarnya asuransi ini gue jadi inget ya, kalau di Finplan ini kan sebenarnya kayak basic needs ya untuk security. Jadi sebenarnya orang harus paling pertama punya asuransi dulu, baru mulai sisihkan buat investasi, kan katanya gitu ya. Which ini Trimegah Fixed Income Plan ini, reksadana ini justru kasih gratis gitu ya, nggak perlu check up, malah ada jaminan asuransi, which is itu oke lah, plus ya. Nah, tapi pertanyaan dasarnya kan kenapa harus yang berbasis obligasi korporasi gitu? Apakah dengan tingkat rate yang itu sesuai dengan tadi long term plan 5 tahun gue atau gimana nih, Mbak? Nah, kalau dilihat saat ini obligasi korporasi itu memiliki kupon yang cukup menarik. Dan untuk jangka waktu 2 sampai dengan 3 tahun masih oke ya gitu. Karena pada saat nanti suku bunga obligasi itu sudah naik ke level 8 atau 8,5, kayaknya obligasi corporate sudah nggak menarik lagi. Itu saatnya untuk kita switching ke reksadana berbasis obligasi negara gitu. Dan kita juga punya dari saudara kita sendiri yaitu TRSFO gitu. Nah, mumpung kondisi masih seperti ini, kita bisa rekomendasikan TFIP untuk 1-2 tahun ke depan sih masih oke sih gitu. Karena tadi dan ya yield obligasi negara kita ya sekarang masih 7% kan. Tadi Mbak Retno bilang kalau sampai 8% baru pilih yang reksadana basisnya obligasi negara. Sekarang mungkin masih terlihat stabil sampai 1 tahunan ke depan gitu. Iya, 1 tahunan ke depan. Oke, itu tadi yang nanya Mbak Retno, kenapa setiap bagi dividen grafiknya TFIP menurun? Iya, sebenarnya itu kan bukan memotong dari nilai unit ya, tapi itu diberikan sebesar 1% fix dari nilai NAB gitu. Dan kenapa pada saat pembagian 1% itu pasti grafiknya akan turun, tapi itu tidak akan lama, biasanya 1-2-3 hari kemudian udah bisa naik lagi. Dan jika dibandingkan dengan kinerja
Kalau TFIP ini kan benchmarknya dengan deposito 6 bulanan ya, Ko ya. Oke. Dari dia sejak terbit di tahun, kalau nggak salah, Mei 2019, dia memiliki kinerja sekitar 27%. 27. Dibanding dengan benchmarknya hanya sekitar 13%. Oh, Jadi masih double ya? cukup menarik sih gitu. Dan mungkin kita lihat 1-2 hari terakhir ini kan pergerakan harga obligasi itu sangat volatile. Dan ini bisa dilihat harga NAB dari TFIP sendiri itu masih cukup stabil sih, Ko. Masih bisa naik sekitar 0,02, 0,03, bahkan pernah naik di 0,02 gitu, 0,05 gitu. Oke, kalau gue lihat sih return bulanannya sih harusnya tahun ini kan udah hampir 12 kali berarti ya, itu selalu positif ya. Jadi Iya, dibagi itu kan dalam bentuk cash dividend 1% ya, walaupun memotong NAB, tapi ya in total harusnya year to date udah berapa? 6%, 6,5-an ya? 6,6, 6,6%. 6,6% tuh net loh ya, berarti ya. Udah net. Oke, berarti sebenarnya bukan hanya untuk yang tadi kan 27% gitu ya. Sebenarnya bukan hanya untuk yang kebutuhan jangka panjang ya, Mbak Retno, karena tadi kan dipikir-pikir dia kasih ada return bekala 1% cash gitu ya. Nanti Iya. kita bayar uang sekolah atau apa sebenarnya masih bisa dapat Nah, itu. bentar. Ngomong-ngomong tadi Ko Jogi bilang bayar uang sekolah. Kalau bayar uang sekolah itu ada porsinya sendiri sih, Ko. Oh, gitu. Jangan ditaruh di reksadana berbasis reksadana pendapatan tetap. Kita turunin lagi risk profile-nya ke reksadana pasar uang. Karena kenapa? Reksadana pasar uang itu kinerjanya ya so-so lah, lebih dibandingin dengan tabungan dan deposito di bank sih masih tinggi reksadana pasar uang. Cuman keuntungannya yaitu dia cukup fleksibel dan bisa ditarik kapanpun tanpa takut resiko nilai ininya akan nilai investasinya akan turun gitu sih, Ko. Nah, ngomong-ngomong reksadana pasar uang nih, Ko, kita juga harus siapin dana darurat loh buat kita kan lihat nih Indonesia bisa diprediksi nggak akan resesi gitu. Cuman kita nih mesti ngapain ini buat tahun depan gitu kan ya. Nah, kira-kira kalau Ko Jogi mau ngapain nih tahun depan? Tahun depan. Nah, sebenarnya gini ya, kan kalau ada orang resesi global mungkin resesi, Indonesia kena dampaknya nggak? Indonesia pasti kena juga karena kita dengan pedagang di China, di Amerika itu cukup gede, dua itu kan major. Cuman kalau kita lihat tetap prediksi downside-nya, mungkin kalau growth kita sekarang 5%, 6%, di tahun depan mungkin akan terdampak jadi tinggal 3% secara nasional gitu kan. Nah, apakah itu akhirnya membuat marketnya lesu? Sebenarnya gini, investor kan invest global ya, jadi dia akan melihat secara helikopter view kan. Kalau misalnya semua jelek, Indonesia itu juga jelek, tapi the best among yang the worst gitu kan, harusnya itu tetap akan pilihan. Jadi kayak tadi Mbak Retno nanya gue, kalau misalnya tahun depan resesi, apakah artinya gue nggak investasi? Gue stop investasi? Kan nggak juga. Karena part of investasi itu udah ada dan memang harus berjalan. Tinggal mungkin pemilihannya, tadi yang seperti apa. Misalnya mungkin tadinya gue agresif banget masuk di kalau saham ya second liner gitu kan, ya mungkin sekarang gue akan pilih yang lebih basisnya tadi consumer yang kata pemilu kan, consumer itu biasa lebih performnya cukup baik, atau gue masuk lebih basic kayak banking mana nih yang tapi udah agak di support. Nah lebih ke arah itu. Nah kalau reksadana gimana? Lu masih suggest semua di yang paling less risky, reksadana pasar uang, which is sebenarnya itu hanya untuk dana darurat, atau sebenarnya kita nggak apa-apa di reksadana pendapatan tetap, atau mungkin ya reksadana saham kalau dia lagi turun banyak. Nah, kalau ngomongin pemilihan reksadana itu balik lagi kembali ke tujuan investasi. Tapi tadi sempat Ko Jogi singgung tentang dana darurat gitu loh. Nah, sebenarnya ini balik lagi yang aku tadi bahas tentang tahun depan memang Indonesia nggak akan resesi, cuman bisa dipastikan akan mengalami perlambatan ekonomi. Nah,
apa nih yang kita sebagai investor ataupun saat ini kita mesti ngapain gitu loh. Yang pertama sih kita harus punya uang yang punya cash yang cukup. Cash. Cash dalam hal ini ya bukan berarti punya rumah 2, mobil 3, kemudian Dijual. kebun luas gitu. Itu nggak seperti itu gitu loh. Cash itu adalah benar-benar relatif aman dan bisa ditarik kapanpun tanpa dikenain penalti gitu loh. Nah, kenapa penting kita punya cash gitu ya? Nah, jika ada kebutuhan mendadak gitu. Bukan kayak kemarin tahu-tahu ada taruhan bola gitu. Nah, itu bukan kebutuhan mendadak gitu. Nah, ini ngomong-ngomong lagi tentang ini masalahnya partner malam ini Ko Jogi belum ini ya, belum punya partner sih. Ini kayak kita kalau udah orang yang udah mulai berumah tangga ya kok. Ya. Itu kan pasti menempati rumah gitu ya. Pasti kalau rumah udah 5 atau 6 tahun itu pasti ada waktunya buat renovasi, kemudian kena genteng bocor atau segala macam. Nah, itu yang bisa dibilang kebutuhan mendadak gitu. Nah, kenapa kita harus punya cash? Yang dua itu adalah, nah kayak yang sekarang-sekarang ini kok, market kan lagi volatile kayak gini. Kalau market lagi turun dalam, dan kita pegang cash, nah itu waktunya bisa buat serok saham. Itu yang penting. Gitu. Nah, serok saham. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan lagi adalah kedua, itu mengurangi porsi hutang konsumsi kok. Hutang konsumsi itu bisa dibilang kartu kredit, kemudian mungkin kita masih punya tanggungan di kredit pemilikan rumah, kredit kepemilikan mobil, apalagi tren suku bunga kan masih naik. Dan bisa dipastikan tergantung dari kebijakan bank masing-masing sih ya. Pasti pada saat kita masih memiliki outstanding, ada kemungkinan pinjaman kita juga akan mengalami kenaikan suku bunga. Jadi alangkah baiknya kita mulai mengurangi porsi hutang apabila teman-teman masih memiliki outstanding. Gitu. Nah, yang ketiga Niko, mengubah kebiasaan belanja yang berlebihan. Contoh, kayak kemarin lagi happening Piala Dunia, mungkin subscribe di video atau streaming atau itu mungkin mulai dikurangin. Kalau bisa sharing, kenapa enggak sih gitu. Terus yang kedua, apalagi tentang ini kalau kayak Ko Jogi kan kantornya di depannya Pacific Place ya. Pasti tiap kali makan kan pinginnya makan cantik, minum cantik gitu ya. Kenyang. Nah, untuk tahun depan sih mungkin kita mulai ganti nih habitnya. Mungkin kalau mau makan atau minum cantik pas di weekend aja gitu. Jadi tidak ada salahnya sih kita merubah habit kita mulai untuk di tahun depan gitu. Nggak ada salahnya juga sih. Cuman memang untuk yang memiliki penghasilan cukup memadai itu tidak perlu khawatir. Cuman tidak ada salahnya mulai mencoba habit money management yang lebih rapi gitu kok. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan di tahun depan mengantisipasi tahun depan yaitu diversifikasi investasi gitu loh. Mungkin kita punya sebagian dana atau apakah ditempatkan ke deposito, mungkin bisa di logam mulia atau di surat berharga negara atau bahkan mungkin di saham. Nah, untuk di tahun depan aku sih saraninnya kalau bisa sih saham-saham di big cap ya, LQ45 sih yang pasti sudah bisa tidur nyenyak lah gitu. Itu sih. Nah, ngomongin tentang diversifikasi investasi, yaitu tadi kita bisa pilih salah satu reksadana yang sedang kita rekomendasikan yaitu Trimegah Fixed Income Plan yang udah kita bahas tadi sih kok. Gitu. Itu sebenarnya lebih tadi ya untuk level moderat ya. Jadi karena returnnya kan kita lihat year to date 6,6% total ya. Dia juga kan rincian 1% per 3 bulan gitu. Jadi sebenarnya ada cash flow lah
buat ini juga itu satu consider. Tapi tadi kalau memanfaatkan momentum ketika kalau misalnya IHSG ada penurunan gitu kan dan kebetulan uangnya tuh nggak kepake gitu ternyata masih banyak gitu kan raise case. Nah sebenarnya kan bisa masuk ke reksadana saham ya. Reksadana saham kita kan ada Bisa. ya Trim Capital Plus atau Bastra Iya. campuran. Cuman tipsnya mungkin aku mau sedikit tips gitu kali Mbak Retno. Kayak kita gimana sih pilih dana saham itu yang hopefully itu sejalan dengan indeks dong. Indeksnya naik, ya itu ikutan naik. Jadi pilihnya yang betanya tuh dekati 1, mungkin dari 0,8. Jadi kan dia mengukur sensitivitinya kan. Ternyata dia nggak terlalu beda loh dengan indeks. Jadi ketika indeks turun kita beli, ya kalau indeks naik, ya hopefully naik. Kan gitu itu pertama. Yang kedua juga lihat isi stock holdingnya. Nah, kalau holdingnya itu rata-rata LQ45, kemungkinan itu benar. Karena LQ45 kan yang gede, dia menggerakkan IHSG dong. Nah, kalau isinya kok barang-barangnya aneh, nggak ada yang di LQ45, nah mungkin dia belum tentu sejalan. Nah itu sih, itu tips aja untuk teman-teman ulik-ulik lah dana sahamnya seperti itu kan. Kalau untuk reksadana saham di tahun depan sih mungkin kita masih wait and see dulu ya kok, karena kan tahun depan ini udah mulai masuk tahun pemilu di 2024 kan, di 2023 kuartal 2 kali ya udah mulai masa kampanye. Nah kita akan ngeliat nih gitu loh, calon presiden atau presidennya siapa dulu nih, karena kalau tanpa kita melihat dari posisi atau personilnya siapa nih yang kira-kira maju dalam pemilihan, rasanya sih jangan mulai masuk ke reksadana saham dulu. Begitu kita sudah tahu calon-calonnya siapa, baru kita bisa masuk ke reksadana saham. Dan reksadana saham yang sepertinya cocok untuk di tahun depan, di mana sektor konsumsi kan sudah mulai naik kembali, tren suku bunga sudah mulai terkontrol, rupiah juga terjaga. Kita sih punya Trump Consumption Plus, Diko. Nah, karena ya mungkin kan sejalan dengan sektor konsumsi yang di awal 2023 sampai dengan 2024 kan biasanya memasuki masa pemilu itu lebih banyak hot money beredar ya, peredaran uang akan lebih banyak gitu loh. Mungkin bisa berakibat ke saham-saham yang ada di underlying dari reksadana Trump Consumption Plus. Dan itu reksadana punya dari Trimegah Asset Management juga sih kok. Oke, berarti tadi tips pilih reksadana saham, timingnya. Jadi kalau saya capresnya udah ketahuan gitu ya. Jadi peta politiknya lebih jelas. Kedua, yang fokusnya ke Trump Consumption Plus itu lebih ke sektor konsumsi dan related lah ya. Jadi karena itu dengan adanya ya pemilu bagi-bagi uang gitulah ya kasarnya. Oke. Cuman itu memang sebelum ke sana ya ada baiknya masukinnya di yang reksadana pendapatan tetap itu dulu, benar nggak? Iya, betul. Oke. Ini sambil baca-baca pertanyaannya. Tapi tadi ada yang tanya kayak Mbak Retno juga ngomong emas batangan. Ini sebenarnya emas batangan masih prospek nggak sih? Oh tadi ada pertanyaan tuh out of nowhere nih. Kalau melihat harga emas yang saat ini masih cukup agak turun ya, bisa dikolek, cuman yaitu tadi dengan mendiversifikasikan, jangan seluruh dana kita belikan di emas batangan, karena kalau sewaktu-waktu kita butuh sesuatu yang ada keperluan mendadak atau ada sesuatu yang tidak kita prediksi, itu kan kalau namanya emas batangan kan ya kalau pas harganya naik gitu, kalau pas harganya turun juga sayang juga kan gitu loh. Kenapa perlunya diversifikasi investasi untuk semua jenis portofolio investasi kita sih. Emang kalau misalnya boleh sih emas batangan Malang itu Mbak Retno kayak nasabah-nasabah atau karakter investornya lah ya, mereka tuh sebenarnya lebih yang tipe apa ya, maksudnya agresif, terus produk pilihannya tuh yang menarik di mata mereka tuh yang kayak gimana gitu karakternya? Iya, kalau karakter nasabah di Malang sih masih banyak yang ke reksadana pendapatan tetap, mungkin kayak reksadana terproteksi. Jadi masih senengnya sih masih yang fix lah kok gitu ya.
Nah, itu tadi cuman kita juga harus sering mendampingi klien untuk jangan tergiur yang saat ini masih marak banget sih masalahnya kok. Dan banyak beberapa perusahaan baru berdiri di Kota Malang yang memberikan tawaran investasi dengan fixed rate gitu. Dan ini yang perlu diketahui oleh teman-teman, apabila ada kita menerima tawaran yang berbau fixed rate dan dibilangnya sama salesnya adalah ini aman Pak, ini aman Bu, ini aman kok, ini aman C, ketahuilah saat itu Anda sudah dalam jebakan perangkap mereka. Ya. Gitu sih gitu. Jadi tidak ada investasi yang tidak ada mengandung resiko, bahkan reksadana pasar uang pun juga ada sih gitu. Cuman kan resikonya cukup minimal gitu. Mungkin yang ya harus di consider ya, maksudnya kalau ditawarkan angkanya 20%, nah itu kan nggak wajar. Iya. Meanwhile deposito itu 4%, berarti kan perbedaan itu harus membuat kita berpikir ya, maksudnya dari mana kita dapat seperti itu. Nah, kayaknya kalau ya. di angka itu sih nggak pernah denger ya. Cuman rasanya sih masih single digit sih ya, masih 8, 9, 10 gitu. Kalau memang masih di angka itu sih lebih kita mungkin lebih saranin ke obligasi langsung gitu loh. Saat ini kan kayak di NKP, Medco kemarin barusan ngeluarin obligasi dan tingkat kuponnya sih masih cukup menarik gitu loh. Yeah. Cuman ya itu tadi, kalau kita beli obligasi langsung kan resikonya tidak terdiversifikasi gitu loh. Alangkah lebih baiknya mungkin kita masuknya di reksadana dulu gitu loh, karena resikonya lebih terdiversifikasi gitu. Karena MI-nya, manajer investasi, yang pilihin obligasi apa aja nih yang masuk, terus mana yang dijual, mana yang dibeli, udah kita nggak usah mikir gitu, kita tinggal tahu kita beli sendiri kan, mungkin size-nya harus gede juga ya, Mbak Retno, sekali beli obligasi langsung kan itu mungkin harus 250 juta atau ada yang 500 juta. Nah terus kita jual beli lihat marketnya juga gitu kan. Nah reksadana itu yang kita bisa cetan. Iya. Benar. Ya, jadi memang teman-teman makanya diversifikasi perlu, dan kebetulan di Trimegah sebenarnya semua instrumen ada ya, saham, ada dana, ada obligasi. Ini tergantung kebutuhan teman-teman yang mana, semua udah ada. Jadi nanti teman-teman sebenarnya kalau yang di Malang bisa langsung ke tempatnya Mbak Retno gitu ya, atau mungkin telepon kantor berapa Mbak Retno kalau di Malang? 489 888. 489 888. Nah, teman-teman bisa langsung tanya gitu kan. Jadi tanya-tanya dulu aja nggak apa-apa. Nah, yang penting kita beli di perusahaan yang terdaftar di OJK gitu. Jangan beli perusahaan di tempat yang abah atau ditawarin teman kayak ya tapi belum jelas ini sebenarnya perusahaan baru berdiri, terus track recordnya nggak ada. Nah, itu harus lebih aware gitu ya. Karena tadi banyak yang kena investasi bodong kan, padahal mahasiswa IPB loh kan, harusnya very smart ya itulah, makanya cerdas lah, karena investasi kan ini duit masing-masing gitu ya. Oke. Terus apalagi Mbak Retno kalau mungkin yang happening gitu di Malang? Yang di Malang lagi happening sih, orang udah pada banyak musim liburan sih kok ya sekarang. Malang udah mulai macet sih sekarang. Nah ini ngomong-ngomong tentang liburan nih, kayaknya kita juga perlu loh bikin budget untuk dana liburan. Kan kayaknya sepele banget ya, liburan yang penting ada duit berangkat aja gitu ya. Nah ngomong-ngomong tentang dana liburan, yang perlu kita perhatikan sih nggak banyak sih, hanya 3 step. Bikin budgetnya berapa dulu nih. Nah ngomong-ngomong tentang budget, kita itu mau pergi berdasarkan keuangan kita atau mau pergi berdasarkan keinginannya kita gitu loh. Kalau kita budgetnya katakanlah ya kalau ke Bali sih oke gitu ya, tapi kalau mau kayak ke Singapura, ke luar negeri kok kayaknya nggak nyampe gitu. Nah itu kita sih harus bikin budget awal dari budget, dan kita harus plan dulu nih. Kita mau kemana, mau ngapain, itu yang harus kita plan. Sebenarnya sih kayaknya sih sepele, tapi
itu perlu kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah budget buah tangan nih kok, budget oleh-oleh. Nah, ngomongin oleh-oleh gitu ya, eh kadang sih kita begitu datang ke tempat wisata kan, ini ada yang bagus nih, ada makanan yang enak nih, ada kepikiran ini, padahal itu ternyata nggak masuk di dalam budgetnya kita. Nah, itu yang bikin apa namanya, keuangan kita agak bocor gitu loh. Jadi kayaknya sih sepele gitu loh, cuman mau pergi liburan gitu. Cuman kita pertama harus plan budget dan uh, tentukan dananya. Dan yang saat ini lagi happening, mungkin ini aku ambil dari salah satu financial planner yaitu Mbak Prita Gosi ya. Itu mereka mulai membuat rekening holiday vacation account. Oh. Nah, itu sebenarnya menarik sih, apalagi kita kayak karyawan gitu kan, kita setiap bulan terima gaji dan misalnya nih tahun depan kepengennya mau kemana nih gitu. Dari setiap gaji yang kita sisihkan dengan metode 50-30-20, kita sisihkan sebagian masuk ke holiday account save gitu. Jadi jangan dicampur adukan dengan rekening kita yang sehari-hari gitu. Oke, berarti alokasinya tepat, terus harus komitmen juga ya. Jadi jangan ternyata curang, cheating, akhirnya jadi nggak sesuai plan. Nah, itu yang biasa membuat makanya komit gitu ya dengan apa yang sudah direncanakan. Ada yang komen kalau nggak pengen oleh nggak perlu jalan-jalan. Kan katanya tetap butuh healing ya, healing katanya. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh ya sambil tanya. Tadi kayaknya ada yang nyinggung-nyinggung tentang tiket. Itu tiket memang kayaknya lagi mahal. Berarti kan which is sebenarnya perekonomian kita lumayan jalan ya. Pak Jokowi kan lumayan jalan. PPKM itu udah mau dihilang juga gitu kan. Iya. Jadi dan apalagi tuh kayaknya spending masyarakat kita itu sudah mulai bagus loh. Kayak kemarin beberapa waktu belakangan ini kan banyak banget tuh konser Westlife, konser siapalah itu, dan tiket itu nggak cuman dalam hitungan detik itu udah ludes gitu loh. Dan itu cukup bagus sih buat perekonomian kita kan. Berarti spendingnya kita kan jalan-jalan gitu loh buat naikin pertumbuhan ekonomi gitu. Iya. Makanya padahal gue mau nyinggang maksudnya Garuda. Mungkin restructure-nya kan udah beres tuh, right issue kan. Mungkin akhir tahun udah beres, tahun depan open suspend mungkin itu bisa tuh kalau yang nyantol di Garuda mungkin ya. Apalagi nih pertanyaannya. Nah, Garuda kayaknya buka gembok bentar lagi ya. Harusnya should be 29-30 kali ya. Kalau beres kan gitu right issue-nya. Oke, Mbak Retno, jadi liburan nih? Kayaknya liburan nggak jauh-jauh sih ya, karena pertama anak sekolah bulan depan udah mulai masuk lagi nih kok. Kayaknya sih liburannya nggak lama sih gitu. Nah, kalau Jogi sendiri mau liburannya kemana nih? Liburan, ya kemana ya? Tergantung siapa yang ngajak gitu ya. Tapi yang pasti budgetnya udah siap sih kok ya. Budgetnya udah siap, tinggal siapa yang mau diajak gitu ya. Budgetnya udah siap dari 3 tahun yang lalu, Mbak Retno. Gaya bener. Oke, kalau insightful banget ya. Jadi sebenarnya banyak tuh kayak tips-tips dari Mbak Retno tentang ya bagaimana alokasinya, terus masing-masingnya yang mana dulu, terus udah gitu goalsnya mana, jadi disesuaikan. Ya memang ujung-ujungnya setelah semua rencana itu dibikin teman-teman ya gitu, mungkin bisa konsultasi juga ke tim Mbak Retno gitu kan, yang lah ya untuk planning. Tapi ujung-ujungnya tetap harus komitmen menjalankannya gitu, bukan hanya sebagai catatan tapi jalaninnya tetap ngalur kidul gitu, nggak jelas gitu kan. Itu mungkin yang juga ya Mbak. Oke, jadi thank you banget Mbak Retno. Jadi sekali lagi teman-teman yang mau datang ke Malang boleh datang ke kantor Trimega di mana Mbak Retno alamatnya? Jalan Pahlawan Trip nomor 23 B2 Malang, dan di cabang Malang saya dibantu oleh tim saya, ada Farid dan Dodi. Gitu. Para jagoan nih kok di Malang. Udah inilah, udah senior lah, mungkin teman-teman cuma banyak
tahu juga. Oke, kalau gitu, thank you Mbak Retno. Kita jumpa lagi nanti ngobrol-ngobrol lagi ya dengan perencanaan-perencanaan. Oke, Oke, bye-bye teman-teman. oke, thank you.